Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, yang saya hormati para kiai, para Rois Syuriah PCNU dan pimpinan MBCNU, alhamdulillah Fatayat, mana fatayatnya? Fatayat, muslimat, and all. Alhamdulillah, saya sangat berbahagia bahwa saya mendapatkan takdir istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa hadir bersama panjenengan semua, para pimpinan, kader-kader dan warga Nahdlatul Ulama di tempat yang mubarak ini. Saya bisa merasakan betapa barokah ada bersama-sama kita pada hari ini. Amin. Apalagi dalam suasana yang riang gembira dan penuh semangat. Alhamdulillah, kita semuanya berbahagia dan bergembira pada kesempatan ini. Walaupun saya mendengar kabar, laporan bahwa disinyalir di tempat lain, di Jakarta atau tempat lainnya, konon ada yang mules atau meriang mendengar adanya acara hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para nyai, hadirin wal hadirat yang saya hormati, alhamdulillah kita merasakan bahwa semangat, bukan hanya sadaran, tapi semangat dari warga untuk bernahdlatul ulama semakin kuat, semakin tinggi di tengah-tengah masyarakat kita. Saya sering mengulang-ulang karena ini merupakan kebanggaan bahwa orang yang mengaku NU di Indonesia ini sudah 57% dari penduduknya. Itu berarti lebih dari 100 juta orang, mungkin 120 atau sampai dengan 140 juta dari penduduk Indonesia ini mengaku NU. Ini menjadi gambaran
dari apa yang 92 tahun yang lalu dinyatakan oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari dalam salah satu dalam nasrah yang beliau umumkan dalam rangka Idul Fitri tahun itu 1335. Beliau mengatakan, inna jam'iyatan al-mubarakah walhamdulillah qad hazat iqbalal awammi 'alaiha bahwa Jam'iyah kita ini telah tampak diterima oleh masyarakat umum. Walaysa dzalika illa li'annaha ta'malu limaslahatihim wa tas'a li khairihim dunyan wa ukhra. Dan diterimanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama oleh masyarakat umum itu adalah karena Jam'iyah ini bekerja untuk kemaslahatan mereka semua, berupaya untuk kebaikan mereka semua, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Dan ini merupakan pelaksanaan dari isyarah yang disampaikan oleh Syekhina Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif melalui Kiai As'ad Samsul Arifin kepada Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari tentang tongkat Musa itu, bahwa kebutuhan akan tongkat Musa itu adalah atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wal yafiha ma'aribu ukhra. Walaupun ada pertanyaan apakah ada ulama sejati? Apakah ada ulama sejati dengan kualifikasi yang berat? Tapi kita butuh Jam'iyah ini. Butuh untuk apa? Untuk menjadi penopang agar tegak langkah kita di tengah-tengah jalan yang sulit. Dan kita butuh untuk berbagai macam keperluan lainnya. Mengenai kualifikasi dari ulama itu sendiri, ini sesuatu yang sebetulnya kurang lebih nisbi, sesuatu yang relatif, karena zaman berkembang. Para ulama pada masa Syekhina mungkin belum cukup percaya diri untuk mengaku ulama, karena teringat pada ulama-ulama pendahulu yang hebat-hebat dari generasi Kiai Abdul Muhaimin, dari generasi Kiai Nawawi Banten, apalagi ulama-ulama sebelumnya dari generasi Imam Ghazali, Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Mungkin para ulama pada waktu itu merasa kurang percaya diri untuk menganggap dirinya ulama. Sampai-sampai saya kira mengatakan, apa masih ada ulama di Jawa sekarang ini? Kalau diukur dengan kualitas ulama-ulama pada masa lalu. Tetapi hadirin wal hadirat yang saya hormati,
Sesungguhnya berkembangnya Islam dan berkembangnya Nahdlatul Ulama ini sampai sedemikian besar sekarang ini tidak lain karena relatif konsisten, relatif lestari standar keulamaan dari masa ke masa. Kiai saya, Kiai Maimun Zubair Allah yarham, ketika menerangkan akhir dari surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum dzalika mathalum fit Taurat. Semua itu adalah masal dari umat Muhammad di dalam Taurat. Wa masalum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu zurra al-yaghidha bihimul kufar. Padi itu, zarra itu adalah padi. Kazar'in, zar' itu adalah padi. Padi itu ada satu induk dengan tunas-tunasnya kurang lebih sama tinggi. Fastawa ala suqi, sehingga dia menjadi setara tingginya, rampak. Kita tidak pernah melihat perbedaan tinggi antara induk padi dengan tunas-tunasnya ketika tunas-tunas itu sudah tumbuh sempurna. Maka sebetulnya kalau diukur dari generasi ke generasi berikut dalam waktu yang pendek, ulama kita ini sebetulnya relatif selisih kualitasnya tidak begitu ketara. Selisihnya tidak terlalu ketara, seolah-olah rampak. Dari Kiai Hasyim Asy'ari ke Kiai Wafatullah seolah-olah rampak. Dari Kiai Wafatullah dan Kiai Bisri Sansuri ke generasi Kiai Ali Maksum seolah-olah masih setara. Maka kalau ulama Jawa pada waktu itu dibandingkan dengan ulama dari generasi Kiai Nawawi Banten misalnya, ya memang terlihat jaraknya. Tapi kalau dikatakan tidak ada ulama, lalu bagaimana hidup umat ini kalau memang sungguh-sungguh hakikian tidak ada ulama? Tidak mungkin. Maka kalau Syekhina Kiai Muhammad Khalil mengatakan apa ada ulama di Jawa, ini adalah li ajli tawadhu, karena tawadhu beliau. Apa ada ulama yang sejati? Karena memang dari generasi ke generasi ini selalu ada perbedaan. Apalagi zaman sekarang. Dulu pada zaman kakek saya, karena kehebatan dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Wafatullah, kehebatan dari Syekhina Muhammad Khalil Bangkalan, banyak orang-orang yang bukan kiai kepingin anaknya juga jadi kiai, karena kiai menunjukkan haibah yang luar biasa, menunjukkan karomah yang luar biasa, sehingga yang bukan kiai kepingin anak-anaknya jadi kiai. Bapaknya kakek saya itu bukan kiai,
pedagang. Tapi kepingin anak-anaknya jadi kiai, jika anak-anaknya disuruh mondok semua supaya jadi kiai. Pada zaman bapak saya ini mulai ada kiai-kiai yang tidak terlalu kepingin anaknya jadi kiai. Kiai tapi tidak terlalu kepingin anaknya jadi kiai. Anaknya tidak disuruh ngaji, disuruh sekolah kedokteran, sekolah teknik, jadi dokter, jadi insinyur, sekolah sospol, jadi politisi dan lain sebagainya. Yang kemana-mana tetap dipanggil Gus gitu. Walaupun kalau disuruh ngaji ya wallahu a'lam bishawab. Pada zaman saya itu zaman ketika Gus Dur sedang moncer-moncernya, sehingga nisbat Gus itu punya haibah yang luar biasa. Pada masa itu banyak orang yang sebetulnya bukan Gus, bapaknya bukan kiai, minta dianggap Gus, minta dipanggil Gus. Dukun-dukun itu minta dipanggil Gus semua gitu. Di Jombang itu saya pernah nemuin ada tempat reparasi jam. Di situ pelangnya itu tulisannya Gus Seiko, dukun jam. Karena Gus begitu hebat. Nah pada zaman milenial ini Masya Allah, ini mulai banyak orang-orang yang sebetulnya bukan kiai minta dianggap kiai. Ini Masya Allah. Nah ini adalah hal-hal yang memang tidak terelakkan karena perkembangan zaman. Nisbat itu ibarat cangkang kepiting, bentuknya seolah-olah sama, cangkang kepiting itu, tapi kepiting itu isinya bisa beda-beda. Ada kepiting yang dagingnya banyak, ada kepiting yang dagingnya sedikit. Sampean bisa bandingkan nisbat ketua umum PBNU misalnya. Ketua umum PBNU itu dulu isinya yang menyandang nisbat ketua umum itu Kiai Haji Abdurrahman Ad-Dakhil bin Abdul Wahid bin Hasyim bin As'ari. Sekarang ketua umumnya cuma begini, ketua umumnya cuma Yahya Khalil. Ini menunjukkan bahwa walaupun nisbat itu masih seperti sama bentuknya, tapi isinya bisa beda-beda. Dulu kalau jadi pengurus NU itu sudah Masya Allah, tapi isinya ditanya Fikroh Nahdiyah saja itu ya, belum tentu. Nah ini adalah akibat dari perubahan zaman. Ini semua kita sadari sejak awal, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati. Itulah sebabnya pada periode ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menerapkan agenda-agenda sedemikian rupa untuk mendekatkan kembali antara isi dengan cangkang ini. Di antara upaya-upayanya adalah dengan kita memerinci berbagai macam aturan main, memerinci berbagai macam
norma-norma yang dulu pada masa Hadratus Syekh, pada masa pendahulu-pendahulu kita tidak perlu ditulis. Kenapa? Karena semua orang sudah menginternalisasi bahwa norma-norma, etika, aturan-aturan itu sudah menjadi bagian dari khaliyahnya. Nggak usah pakai pasal-pasal, cara bergaul satu sama lain, bagaimana cara membuat keputusan, bagaimana wewenang dari setiap jabatan, semua orang sudah tahu sama tahu, tanpa harus ditulis. Tapi karena perkembangan zaman yang sedemikian rupa, hal-hal yang dulu sudah menjadi bagian dari khaliyah, ya, syahsiyah dari para pendahulu kita itu, ini sekarang perlu kita perjelas. Sehingga sekarang kita selain memiliki ADRT, kita punya 23 peraturan perkumpulan yang merinci berbagai macam urusan, ya, di dalam mengelola Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Dulu sebelum periode ini hanya ada satu peraturan organisasi, satu saja perkumpulan. Ini supaya menjaga supaya kelakuannya orang zaman ini, ini dekat dengan standar khaliyah dari para pendahulu kita. Para pendahulu kita dulu tidak butuh peraturan tertulis. Maka salah seorang kiai saya mengatakan ada bedanya antara sahibul ilmi dan wi'aul ilmi, itu ada bedanya. Sama-sama tahu banyak hal, sama-sama apal macam-macam, tapi beda antara sahibul ilmi dan wi'aul ilmi. Kalau sahibul ilmi itu ilmunya sudah melekat dalam dirinya, tapi kalau wi'aul ilmi itu sengaja itu sekedar wadah ilmu. Wadah ilmu itu kalau dituang ya ilmunya hilang. Botol-botol air mineral itu kalau dituang isinya botolnya jadi kosong. Air itu tidak menjadi bagian dari botolnya. Itu wi'aul ilmi. Sama-sama tahu, tapi ilmu belum menjadi khaliyah syahsiyahnya. Nah, karena kesadaran bahwa ada gejala semakin akhir zaman ini, maka khaliyah syahsiyah dari orang-orangnya ini semakin berjarak dari standar para pendahulu, maka kita berusaha melakukan ini. Nah, setelah desain-desain itu, setelah aturan-aturan itu diselesaikan lengkap, kita butuh untuk bisa mensosialisasikan, bisa menyebarkan, mengajarkan kepada kader-kader Nahdlatul Ulama. Itulah sebabnya lalu kita juga mengadakan rangkaian pelatihan-pelatihan kader, mulai dari PDPKPNU, ya, kemudian disusul dengan PMKNU, dan nanti akan dipuncai dengan AKNNU. Di samping ini merupakan upaya untuk itu, kalau kita pahami lebih dalam, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi saya pribadi yakin bahwa kelahiran Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah min zawahiri tajdidil Islam, min zawahiri tajdid, salah satu dari gejala fenomena tajdid. Rasulullah Muhammad SAW bersabda,
innallaha yab'atsu fi inda ra'si kulli mi'ati sanatin li hadhil ummati man yujaddidu laha dinaha, bahwa Allah pada setiap kepala dari 100 tahun membangkitkan bagi umat ini aktor man yang mentajdid bagi mereka agama mereka. Tajdid ini dalam hal ini bukannya menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Tajdid dalam agama itu adalah menghidupkan kembali, menyegarkan kembali hal-hal dari agama ini yang mulai kelihatan pudar, mulai kelihatan berkurang cahayanya, disegarkan kembali. Itu tajdid. Nah, masalahnya ada perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai ra'su kullu mi'ati sanatin. Banyak ulama, termasuk sebetulnya kakek saya sendiri Kiai Bisri Mustafa dan adiknya kakek saya Kiai Misbah Mustafa. Kemudian menurut kakek saya Kiai Bisri Mustafa, kakek saya sendiri Kiai Bisri Mustafa, ra'su kullu mi'ati sanatin, pada setiap awal 100 tahun. Jadi kira-kira kalau abad ini ya ra'su hadal qarni itu ya tahun 1400, kira-kira begitu. Maka saya ingat betul seringkali sekitar akhir masa dari kakek saya Kiai Bisri Mustafa sebelum beliau wafat tahun 76, 77, beliau wafat tahun 77. Dalam pengajian-pengajian beliau sering menyinggung bahwa kita sedang menunggu mujaddid sebentar lagi, karena tahun 1400 itu jatuhnya kira-kira sekitar tahun 1980. Itu tahun bertepatan dengan tahun 1400 Hijriah. Tapi kemudian menurut adiknya kakek saya Kiai Misbah Mustafa, beliau memandang bahwa ternyata tahun 1980 tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi sesuatu yang bisa dilihat sebagai min zuahiri tajdid itu. Apalagi terkait dengan NU, tahun 80 itu tidak terjadi apa-apa di NU. Sampai-sampai saya ingat Kiai Misbah Mustafa mengatakan NU tahun 90-an, beliau mengatakan NU masih ada ini, jangan-jangan sudah maksa kan. Karena sudah lewat masanya tajdid, tapi tidak terjadi apa-apa. Nah, kalau sudah lewat berarti ya sudah habis ajalnya. Itu dalam pandangan Kiai Misbah Mustafa, sudah sampai ajalnya. Tapi ada pandangan lain yang saya dengar dari Kiai Maimun Zubair. Menurut Kiai Maimun Zubair, bahwa ra'su kulli mi'ati sanatin itu yang lebih tepat adalah antara tahun ke-40 dan tahun ke-50 setiap abadnya. Jadi tahun 40, tahun 140, tahun 240 dan seterusnya. Ini menurut Kiai Maimun Zubair. Kenapa? Karena ada riwayat seorang mantan rabi Yahudi yang kemudian masuk Islam pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Ka'ab al-Ahbar, yang menceritakan
tanda-tanda Nabi akhir zaman yang dia ketahui disebutkan di dalam Taurat. Belum berkatakan bahwa Nabi akhir zaman itu maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Dalam kitab Taurat disebutkan bahwa Nabi akhir zaman itu lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, dan sultannya kelihatan cahaya kebesarannya itu di Syam. Dan kita tahu dalam sejarah meluasnya pengaruh Islam itu dimulai dari berdirinya Daulah Islamiyah, Daulah Umayyah di Syam, di Damaskus. Dan itu terjadi tepat pada tahun 40 Hijriah. Maka Kiai Maimun menafsirkan bahwa Ra'sukul Lima'ati Sanatin itu adalah antara tahun ke-40 dan tahun ke-50. Sementara Nahdlatul Ulama ini lahir pada tahun 1344 Hijriah. Dan dari berbagai riwayat sebetulnya sudah dipikirkan sejak beberapa tahun sebelumnya, karena masih menunggu isyarah dari Syekhina Muhammad Khalil. Sementara Syekhina sendiri itu wafat tahun 1925 sebelum Nahdlatul Ulama didirikan. Jadi sebelumnya ini sudah dipikirkan bagaimana sampai ada isyarah dari Syekhina. Jadi berdirinya itu sekitar di dalam era antara tahun ke-40 dan tahun ke-50, karena 1344. Maka saya yakin bahwa kelahiran Nahdlatul Ulama ini min zawahiri tajdid, termasuk di antara fenomena-fenomena tajdid. Maka kita harus berupaya supaya tajdid ini betul-betul terjadi dan terlihat. Dengan cara apa terlihatnya? Dengan kembali ajaran-ajaran, nilai-nilai, prinsip-prinsip yang dulu dipegangi oleh para pendahulu kita. Untuk itulah sebetulnya hadirin wal hadirat, pengurus besar Nahdlatul Ulama kemudian menetapkan agenda pelatihan kader dimulai dengan PDPKPNU yang diikuti oleh para ketua MBC. Diingatkan kembali tentang fikrah Nahdiyah, diingatkan kembali tentang sejarah NU, tentang pemahaman harokah NU dan seterusnya. Ini adalah ikhtiar untuk betul-betul mewujudkan adanya tajdid. Tapi sudah tajdid itu, ini harus dikelola. Jadi kalau kita menyebarkan tajdidun Nahdlah dengan PDPKPNU, selanjutnya Nahdlah ini harus dikelola. Maka kita lanjutkan dengan PMKNU. Itu adalah tadbirun Nahdlah, mengelola Nahdlah. Yang diajarkan di dalam pelatihan PMKNU itu adalah bagaimana pimpinan Nahdlatul Ulama, kepemimpinan nasional Nahdlatul Ulama itu adalah ta'zizun Nahdlah, untuk membuat jamiah ini betul-betul kuat dan menangan, kalau orang Jawa bilang. Ta'zizun Nahdlah. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, ya, ini semua adalah ikhtiar kita
untuk menghadirkan Jam'iyah ini di tengah-tengah masyarakat kita sebagai sungguh-sungguh merupakan panduan untuk kemaslahatan mereka, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat. Maka yang paling utama diingat oleh Jam'iyah ini adalah bagaimana Jam'iyah ini sungguh-sungguh bisa menghadirkan fungsi dari ulama. Diajak masuk ke dalam Jam'iyah ini adalah para ulama dengan asumsi bahwa para ulama itu akan diikuti oleh pengikut-pengikutnya untuk bergabung di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Nah, maka kita harus berupaya agar Jam'iyah ini menjalankan fungsi ulama. Dulu misalnya Syekhina Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif menghadirkan diri di tengah-tengah umat ini. Beliau tidak hanya mengajarkan kitab-kitab, beliau tidak hanya mengasuh santri-santri di pesantrennya, tapi beliau mengasuh seluruh masyarakat. Yang minta doa didoakan, minta suwuk disuwuk, minta jimat dikasih jimat. Sampai ada riwayat Bupati Bangkalan waktu itu minta srono untuk tolak hujan dan dikasih wifek yang tulisannya saya nggak tega membaca di sini, tapi ini sudah terkenal di antara hadirin wal hadirat sekalian, ya. Itu Syekhina. Nah, kalau kita mengharapkan ada karomah seperti Syekhina Kiai Muhammad Khalil, ya wallahu a'lam sekarang. Wallahu a'lam. Ya, apalagi kalau kita bayangkan kehadirannya, seandainya, mari kita bayangkan, seandainya Syekhina Kiai Muhammad Khalil hadir di sini, seandainya, apa berani MC naik panggung? Tidak mungkin berani. Ya. Tapi sekarang ada Hadratus Syekh sini, berani saja sekarang ini, karena sudah lain Hadratus Syekhnya dibanding Hadratus Syekh yang dulu gitu. Ini masalahnya. Nah, bagaimana kita bisa menghadirkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dengan fungsi yang mendekati, dengan kapasitas yang mendekati seperti kehadiran para pendahulu kita. Dulu itu Syekhuna Kiai Muhammad Khalil tidak perlu bikin puskesmas di dalam pesantren, kan tidak perlu. Tidak perlu bikin koperasi. Ada orang butuh apa, didoakan saja, hasil sudah. Orang sakit apa saja disuwuk sembuh, kalau usah pakai resep. Ada kiai-kiai seperti itu dulu itu. Tapi sekarang karena susah, ya, tidak tahu apa masih ada apa enggak kiai yang bisa seperti itu kualitasnya. Kita selenggarakan macam-macam. Kita bikin Robitoh Ma'ahid untuk ngurus lembaga-lembaga pendidikan pesantren. Kita bikin LP Ma'arif untuk sekolah-sekolah madrasah-madrasah. Kita bikin lembaga pengembangan pertanian NU. Kita bikin lembaga kesehatan, kita bikin lembaga kemasan dan lain sebagainya. Ini sebetulnya untuk mewujudkan kembali kapasitas-kapasitas fungsi kehadiran para ulama masa lalu pendahulu kita
di zaman sekarang ini. Nah, hadirin wal hadirat, yang ingin saya ingatkan dalam hal ini adalah bahwa walaupun kita melakukan banyak ikhtiar-ikhtiar lahir, ikhtiar-ikhtiar lahiriah seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak boleh lupa pada satu garis yang sebetulnya menjadi pokok dari warisan kita, bahwa keulamaan itu bukan hanya soal pinter-pinteran, tapi keulamaan itu adalah soal juga keteguhan di dalam memegangi dan mengamalkan ilmunya. Di dalam nasrah yang tadi saya sebutkan, innal ulama umana'ullah ala ibadih, bahwa ulama itu adalah orang-orang kepercayaan Allah untuk mengasuh hamba-hambanya. Apa yang diamanatkan kepada para ulama itu tentu saja tidak lain adalah ilmunya, bahwa dengan ilmunya itulah ulama-ulama ini menjalankan prinsipnya berdasarkan ilmunya, bukan berdasarkan yang lain. Tempo hari saya katakan bahwa di tengah-tengah dunia yang sudah begini membingungkan ini, apalagi ada medsos dan lain-lain, sehingga ada hoax, ada framing, ada buzzer dan lain sebagainya, sehingga segala sesuatu seolah-olah jadi subhat. Ini mana dari ilmunya ulama, karena ulama-ulama kita ini semuanya mengaji ilmu dengan sungguh-sungguh. Kalau dilihat dengan ilmunya ulama, semuanya sebetulnya jelas, tidak ada yang subhat, karena prinsip-prinsip dalam ilmunya ulama itu menuntun kita untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan panduan-panduan, sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh syariah. Ada kaidah al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Ada kaidah al bayyinatu al mudda'i wal yaminu liman angkara. Ada kaidah man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Bagaimana kita harus bertindak jadi jelas. Kalau memang ilmunya ulama itu digunakan sebagai landasan untuk bertindak, ya, kalau sampai ilmunya ulama tidak dipakai, apalagi ulamanya sendiri gak pakai, nah ini yang bahaya ini. Saya sering mengatakan kepada teman-teman bahwa di tengah-tengah zaman yang serba tidak menentu ini, semuanya tidak menentu, sampai ke tingkat internasional itu semuanya tidak menentu. Orang sekarang bingung besok pagi itu yang namanya Donald Trump itu mau ngapain, kita semua orang nggak tahu. Kemarin begini, besok begitu. Ya, banyak sekarang orang tokoh-tokoh yang kemarin diajak bicara bilang A, ya setuju A, besok pagi ganti jadi B, tidak karu-karuan. Dunia ini mau memperkirakan apa yang mungkin terjadi itu sudah sulit sekali karena serba tidak menentu. Dalam keadaan begini kita harus teguh menjadi aktor yang penentu, supaya ketika orang-orang bingung, orang jadi melihat kita bahwa ini patut menjadi panutan, menjadi panduan, karena selalu jelas, selalu tentu, selalu teguh di dalam prinsip-prinsip yang dijalankan. Ini artinya kita setia kepada amaratnya ulama.
Dan jangan sampai kita mengingkari ini. Hadratus Syekh sendiri dalam nasrohnya mengatakan kalau ini kalimat beliau sendiri. Ketika dikatakan bahwa ulama, innal ulama umana'ullah ala ibadi, beliau katakan fa idza khanu famanil ladzi yathiquhun nas. Nah, khonu itu artinya apa? Khonu terhadap apa? Terhadap amanatnya, prinsip yang diteguhi, maka orang akan kehilangan panduan sama sekali. Orang tidak akan tahu siapa yang harus diikuti. Ini. Yang kedua, hadirinul hadirat yang juga sangat penting adalah bahwa kita ini mewarisi, bahkan kita masih merasakan asarnya dari kuwah ruhaniyah para ulama pendahulu kita. Sampai sekarang asar dari kuwah ruhaniyah Syekhina Kiai Muhammad Hasyim Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif dan Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari masih kita rasakan sampai sekarang dalam berbagai wujudnya, apalagi di dalam wujud keberadaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Nah, sekarang tugas kita, amanat yang kita harus pikul bersama-sama adalah bagaimana kita mempertahankan hidupnya kuwah ruhaniyah yang diwariskan oleh para pendahulu kita itu. Saya perlu menyebut hal ini karena saya merasakan sekarang ini orang semakin jarang berbicara tentang kuwah ruhaniyah. Saya melihat bahkan di kalangan pesantren berkembang dengan sangat kuat ghirah di berbagai bidang. Ghirah ilmiah luar biasa kuat. Pesantren-pesantren berlomba-lomba mendirikan ma'had ali, bahkan mendirikan perguruan tinggi. Kuwah ilmiah, ghirah ilmiah kuat sekali. Ghirah iktisadiyah juga kuat sekali. Banyak pesantren ingin mendirikan lembaga-lembaga ekonomi, kemandirian ekonomi pesantren dan lain-lain, bikin SPPG. Kuwah iktisadiyah, tapi kuwah apa ghirah ruhaniyah, ghirah ruhaniyah ini sudah semakin jarang kita dengar, sudah semakin jarang kita rasakan berkembang di antara kita semua. Nah, oleh karena itu saya berharap, saya mohon terutama kepada para kiai pengasuh santri-santri ini dan juga kepada para pimpinan Nahdlatul Ulama berbagai tingkatan, para kader warga, mari kita bangkitkan kembali ghirah ruhaniyah ini. Memang jadi tidak mudah ghirah ruhaniyah itu, karena sekarang ini orang juga susah membedakan mana wiridnya dukun, itu sudah beda, sudah susah dibedakan. Hadratus Syekh itu Syekhina Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif menjadi punya karomah sebegitu rupa. Itu bukan tujuan. Nggak ada wirid gimana supaya bisa tolak hujan pakai ini, bisa mandi, itu nggak ada. Beliau begitu, jadi begitu itu karena bawaan dari kuwah rohaniyah yang beliau capai setelah melakukan berbagai macam riyadhah karena ghirah rohaniyah yang beliau pupuk sekian lama.
Nah hasilnya bisa seperti itu. Nah banyak orang sekarang ini wiridan itu ada ghirah ruhaniyah, cita-citanya supaya jadi dukun yang manjur, itu banyak sekarang ya. Ya. Nah kadang-kadang orang wirid kalau apalagi tidak pakai mursyid, kadang-kadang kebanyakan wiridnya tidak kuat mentalnya, itu juga terjadi. Nah yang paling aman Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita melakukan zikir ini secara berjamaah, ini yang paling aman. Dan menurut saya ini sudah waktunya. Zaman sahabat saja, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sudah ada peringatan dari Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Sudah waktunya kita ini kembali kepada zikrullah. Sudah waktunya kita ini berteguh dengan ajaran-ajaran Allah. Jangan sampai kita ini kayak umat-umat terdahulu. Karena ini sudah mengkhawatirkan. NU ini sejak zaman reformasi sampai sekarang nggak ada yang nggak enak. Dulu itu orang NU jadi pegawai negeri aja tidak bisa sebelum reformasi, tidak bisa jadi pegawai negeri. Sekarang asal ngaku NU, wah gampang jadi bupati, sampai rebutan, saking gampangnya. Nggak ada yang nggak enak sudah reformasi. Maka jangan sampai kita ini ya nakuna kalladzina utul kitab min qabl fatal alaihimul amadu faqasat qulubuhum wal iyadu billah tsummal iyadu billah. Maka qad ana alaina li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Mari kita kembali kepada zikir, dan supaya aman zikir ini mari kita lakukan secara berjamaah. Maka saya ingin mengajak kepada seluruh kader-kader dan warga NU, mari kita hidupkan majelis-majelis zikir yang dulu begitu hidup di zaman para pendahulu kita. Lailatul Istima' untuk berzikir bersama, mari kita hidupkan kembali. Kalau sudah kehabisan bahan untuk ceramah, nggak usah pakai ceramah, nggak apa-apa, yang penting zikir saja. Karena justru yang penting itu zikirnya, itu zikir berjamaah untuk mendoakan kemaslahatan kita bersama, mendoakan kemaslahatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mendoakan kemaslahatan bangsa dan negara. Maka hadirin wal hadirat yang saya hormati, mari kita jalani dengan penuh optimisme ya, masa depan yang akan kita jemput, walaupun di tengah berbagai kesulitan yang mungkin harus kita alami, di tengah berbagai gejolak yang mungkin tidak terelakkan harus kita alami. Mari kita jemput dengan optimisme bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sungguh-sungguh Jam'iyah yang mubarakah, bahwa Jam'iyah ini sungguh-sungguh membawa barokah bagi kita semua. Insya Allah apapun yang terjadi, kalau kita merasakan gejolak,
Ini karena sebetulnya karena turunnya nikmat besar-besaran dari Allah. Bapak Ibu, kalau hujan cuma rintik-rintik itu nggak akan ada banjir, nggak akan ada gejolak macam-macam di sungai. Tapi kalau hujan deras besar-besaran pasti ada ombak, pasti ada banjir sedikit-sedikit, itu pasti. Saya kira bahwa kita harus mengalami berbagai macam gejolak dan dinamika ini justru husnudzon kita adalah karena besarnya anugerah karunia nikmat yang sedang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Insya Allah sesudah ini kalau yang namanya zabat-zabat itu sudah tersingkir, sudah yadhabu jufa'a semua, maka wama yanfa'u wa amma ma yanfa'u linnas fayamkusu fil ard, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan barokah karomah dari Syekhina Kiai Muhammad Khalil Bangkalan senantiasa menaungi kita semua dan disediakan untuk kita semua masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah, yang lebih membahagiakan untuk kita dan para penerus kita. Amin. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqbit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.